Bab ke-16. Seppu, Lu, Epipa Kaugi. Lah? Tanya Gretz terbata. Tidak, aku tidak gila. Ayo ambilkanlah untukku. Ucap Arjen. Ia benar-benar ingin cepat menyelesaikan transaksi ini dan seperti perintah sistem, ia tidak boleh menarik perhatian halayak ramai. Hei, nona-nona. Sadarlah. Ucap Arjen sambil menjetikan jarnya ketika melihat Lucia dan Gretz hanya terdiam. Oh, iya, tunggu sebentar. Aku harus memanggil atasanku. Gretz panik berlari bolak-balik seperti orang gila yang hilang arah. Ia seperti tersesat tidak tahu kemana arah akan ia tuju. Pintu ruangan manajer toko diketuk. Gretz menceritakan semua kepada manajernya. Manajer toko itu adalah seorang wanita berusia 35 tahun, ia bernama Rose Dawson. Mendengar kabar yang disampaikan Gretz, Rose segera menemui Arjen yang terletak di ruang tamu di dekat pintu belakang toko. Halo Tuan Pine, saya Rose Dawson, manajer di sini. Ucap Rose membuka pembicaraan. Maaf Nona Rose, bisakah kita melakukan transaksi ini sesuai moto toko Anda dengan efisien? Karena aku harus segera pergi. Ucap Arjen. Baik, tentu Tuan Pine. Rose meminta Gretz untuk membawa 9 sisa Univa X15 Pro Max dan menaruhnya di tote bag. Jadi Tuan Pine, Anda akan membayar kredit dengan berapa kali angsuran? Tanya Rose. Tidak, aku membayar tunai. Tolong berikan rekening pembayarannya kepadaku. Perkataan Arjen tentu saja mengejutkan ketiga wanita itu. Sangat jarang orang membeli jumlah banyak smartphone dengan tunai, apalagi transaksi ini bernilai ratusan juta bit. Rose memberikan kode pembayarannya. Arjen sebelumnya telah membuka kardus Univa X15 Pro Max. Ia meminta Lucia untuk membantunya memasukkan SIM card lama ke smartphone baru dan mendownload aplikasi mobile banking Bank Prime. Notifikasi sistem muncul. Ting! Akun Bank Prime Anda terindikasi masuk dengan Univa X15 Pro Max, apakah ini Anda? Arjen memilih opsi ya. Ia lalu mengirim pembayaran untuk 10 buah smartphone Univa X15 Pro Max sebesar 350 juta bit. Ting! Transaksi berhasil. Rose melihat bahwa dana sebesar 350 juta bit telah masuk ke rekening toko. Oke, selesai. Lucia ikut aku. Ucap Arjen sambil membawa 5 tote bag dan Lucia membawa 4 tote bag. Tuan Pine tunggu. Merchandise, bonus dan hadiahnya. Teriak Rose ketika melihat Arjen telah pergi menjauh. Untuk kalian berdua saja. Maaf, aku sedang terburu-buru. Jawab Arjen. Arjen dan Lucia lalu pergi melalui pintu belakang toko. Mereka keluar dari mall Mobius dan naik taksi. Tujuan utama motel tempat keluarga mereka menginap. Lucia, ambil 1 smartphone untukmu dan masuk ke akun rekening mobile bankingmu. Tolong lakukan dengan efisien dan jangan membantahku. Mulai sekarang kamu adalah asistenku. Lucia terkejut sebentar dan ia segera melakukan perintah Arjen. Arjen menjadikan Lucia sebagai asistennya karena melihat Lucia sangat efisien dalam bekerja dan ia bekerja dengan cepat dan efektif. Entah perusahaan bodoh macam apa yang memecat pekerja seperti Lucia. Lucia memilih warna deep purple. Ia lalu masuk akun mobile bankingnya dan Arjen meminta rekeningnya. Ting! Bunyi notifikasi dan tertera. Dana sebesar 30 juta bit telah masuk ke rekening Anda. Lucia terkejut, ia menatap Arjen. Bayar hutang yuk kepada James dan fokus bekerja kepadaku. Lucia segera menghubungi James. Halo James, ini aku Lucia. James tersenyum mesum mendengar Lucia. Jadi Lucia, apakah kau sudah mempersiapkan malam nanti? Maaf James, aku akan membayar hutang sekarang. Ucap Lucia. James agak heran. Dari mana Lucia mendapatkan uang? Lalu tidak lama terdengar notifikasi di smartphone James. Lucia kembali menghubungi James. Hutangku lunas mulai saat ini, kita selesai. Ucap Lucia. Ya, pergi saja sana kau pelacur kecil. Kau pikir kau cantik? Aku hanya butuh uangmu. Ucap James menutup telepon. Ia kembali harus menangani beberapa berkas yang menumpuk di mejanya. Tuan Pine, sisanya masih ada 10 juta bit. Itu gajimu untuk bulan ini. Ucap Arjen singkat. Lucia menatap Arjen dengan perasaan hangat. Setibanya di motel, Arjen memerintahkan Lucia membagikan smartphone kepada Robert, Deonna, Auro, Marla, Cortella, Aurelia dan Anna.
Lucia lalu membantu menyetingnya terutama untuk Aurelia dan Anna. Smartphone mereka disetting agar tidak bisa membuka konten 13 tahun ke atas. Auro yang pendiam terlihat paling senang. Ia memeluk Aryan sambil tersenyum. Aryan sampai lupa kapan terakhir kali mereka berpelukan. Setelah itu Aryan dan Lucia segera menuju agen properti Mobius. Di tempat lain di agen properti Mobius, seorang pria parubaya duduk dengan khawatir. Beberapa agen menatapnya dengan tatapan merendahkan. Lihat dia sejak tadi hanya duduk saja. Apakah dia hanya menumpang duduk di sini? Lihat pakaian yang ia kenakan. Ia hanya menggunakan kemeja lengan pendek dan celana panjang kain tanpa merek. Sudah jelas dia bukan orang kaya. Lihat alas kaki yang dia gunakan. Dia hanya menggunakan sendal jepit. Kau benar dipasti hanya orang miskin yang menumpang istirahat di sini. Kenapa dia tidak diusir sih? Itu karena Nona Watson berprinsip jangan melihat buku dari sampulnya. Tapi aku rasa prinsip itu salah. Ya, aku setuju denganmu. Lihat dia benar-benar miskin. Dan para pengunjung kaya yang sedang melihat rumah dan villa merasa jengah dengan kehadiran pria itu. Aaron sebenarnya mendengar perkataan para agen properti. Namun, ia berpura-pura tidak mendengar. Ia sebenarnya ingin pulang kembali ke motel. Namun ia tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar ongkos taksi. Jadi ia hanya berharap Aryan segera datang dan menyelesaikan pembelian rumah di tempat ini. Aaron benar-benar merasa tidak betah berada di tempat ini. Sementara itu, Aryan dan Lucia terjebak macet karena ada kecelakaan bus sekolah yang terguling. Untungnya tidak ada korban jiwa, hanya beberapa anak yang terluka cukup parah harus segera dibawa ke rumah sakit. Sementara supir bus sekolah tersebut melamun mengalami syok. Walaupun luka-luka yang didapatnya ringan, tetapi mentalnya terlihat terluka. Petugas rumah sakit Riversun segera membawa supir itu untuk segera diperiksa kejiwaannya setelah sebelumnya luka-luka ringannya diobati. Aryan berpikir, bagaimana ini, apakah ayah baik-baik saja di kantor agen properti Mobius? Lucia menangkap kekhawatiran di wajah Aryan. Ia lalu berkata, ada apa Tuan Pine? Apa ada hal yang mengganggumu? Ucap Lucia. Ayahku ada di kantor agen properti Mobius. Belum lama ini ia baru keluar dari rumah sakit. Aku khawatir padanya. Ucap Aryan. Jalur yang macet telah mulai normal. Sisa kecelakaan bus sekolah telah dibersihkan. Taksi yang dikendarai Aryan pun sudah mulai kembali menuju ke kantor agen properti Mobius. Ting! Host, selamat Anda panen. Notifikasi sistem memberitahukan bahwa pohon digital Aryan panen. Panen pohon level 5. Wow, level ke-5. Baru kali ini pohon digitalnya mencapai level ke-5. Apa yang sebenarnya terjadi? Penghasilan host bertambah menjadi 10.000 bit tiap jam. Penghasilan akan didapat dengan cryptocurrencies yaitu Sphere Coin. Karena dapat memanen bunga Sephiroth. Akun rekening Bank Prime host bertambah 100 miliar bit. Sistem mencapai level 3. Misi baru terpacu. Host diwajibkan membeli properti dengan halaman yang sangat luas sehingga dapat membuat. Pertama, membuat taman botani khusus bunga. Kedua, membuat kebun sayuran organik. Ketiga, membuat kebun herbal. Waktu, 30 hari. Hadiah, penambahan pasif income sebanyak 100%. Hukuman, host akan mandul dan gila. Aryan melotot melihat notifikasi dari sistem. Bab ke-17. Sistem, aku tahu jika telah level 3 kau akan aktif berinteraksi denganku. Ucap Aryan dalam hati. Benar host, aku akan mencoba menjawab semua pertanyaanmu. Sistem, apakah aku benar memiliki uang 100 miliar bit di akun rekening bank primeku? Benar, beberapa saat lagi Anda akan mendapat telepon dari pihak bank karena Anda akan diverifikasi menjadi nasabah VIP. Pihak Bank Prime akan mengutus seseorang untuk memberikan kepada Anda kartu hitam sebagai nasabah VIP. Aryan merenung sejenak. Sistem, bukankah hal ini akan membuatku mencolok? Tidak host, privasi pemilik kartu hitam akan dijaga oleh pihak bank. Oke sistem, terima kasih, aku akan menyelesaikan misi-misi darimu. Aryan limbung, ia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia memiliki 100 miliar bit. Ia mendapat 10.000 bit per jam, jadi ia kurang lebih akan mendapat 7,20 bit setiap bulan dari passive income. Tubuh Aryan bergetar hebat. Lucia melihat perubahan di wajah dan tubuh Aryan. Lucia, aku ingin tidur sebentar. Aryan bersender dan tertidur.
Wajahnya terlihat lelah. Itu yang dilihat Lucia. Tidak lama kemudian, smartphone Arin berbunyi. Lucia awalnya tidak ingin menanggapi. Namun smartphone itu terus berbunyi. Lucia akhirnya melihat pemanggil dan di layar tertera nama Band Prime. Lucia segera menjawab. Ia ingin membangunkan Arien. Namun, Arien tertidur sangat lelap. Lucia segera menjawab. Ya, halo. Halo, saya Nian Rodriguez, perwakilan dari Band Prime yang akan memverifikasi dan mengantarkan kartu hitam untuk Tuan Arien Pine. Bisakah kami mengetahui di mana keberadaan Tuan Arien Pine? Lucia menjawab. Tuan Pine akan ada di kantor agen properti Mobius. Baik, kami akan segera ke sana. Nian Rodriguez adalah salah satu putri dari keluarga Rodriguez. Keluarga Rodriguez merupakan pemilik saham Band Prime terbesar sebesar 43%. Kakek Nian, Bags Rodriguez adalah pendiri keluarga Rodriguez. Bags awalnya hanyalah penjual sayuran yang karena keuletan usahanya semakin besar dan 50 tahun yang lalu ia mendirikan Band Nusantara Pride. Seiring berjalannya waktu nama itu berubah menjadi Band Pride dan akhirnya berubah menjadi Band Prime. Ketika dipegang oleh ayah Nian, Alessandro Rodriguez, Band Prime mengalami masa kemasannya dan bahkan menjadi band induk dari beberapa band besar di wilayah negara Nusantara. Alessandro memiliki 3 orang putra dan 2 orang putri. Nian adalah putrinya yang termuda. Usia Nian saat ini 23 tahun. Ia lulusan Universitas Brightning, salah satu dari 7 universitas terkemuka dunia. Di usia 23 tahun ia telah menyelesaikan pendidikan S2 Keuangan dan Perbankan dengan gelar summa cum laude. Dengan predikat ini, harusnya Nian menjadi salah satu pewaris atau setidaknya berada di posisi terpenting. Namun, ia bertugas hanya menjadi staf standar. Saudara dan saudarinya bahkan tidak memberikan Nian kesempatan berkembang di perusahaan keluarga mereka Band Prime. Nian mengambil tas kerja membawa kotak berisi kartu hitam. Lalu bersama asistennya Moena Granger, mereka pergi menuju kantor agen properti Mobius. Arien terbangun ketika taksi sampai di kantor agen properti Mobius. Seperti biasa tubuhnya terasa segar seperti energinya yang hilang telah kembali penuh. Ia membayar taksi dengan scan dan senang sekali ketika scan-nya langsung berhasil. Tidak seperti sebelumnya yang harus berulang-ulang kali. Arien dan Lucia segera menuju ke kantor agen properti Mobius. Aaron yang melihat Arien segera mendekat. Arien menangkap rasa khawatir di raut wajah ayahnya. Arien berkata, "Tenang ayah, semua akan beres dan selesai hari ini," ucap Arien. Mempersilahkan ayahnya memimpin berjalan di depan. Seperti bos besar dan memimpin mereka menuju ke arah para agen. Para agen properti yang melihat itu merasa muak. Orang miskin sok belagu. Mereka lupa daratan. Lihat pakaian mereka yang dikenakan itu bukan pakaian bermerek. Mungkin harganya di bawah 50.000 bit. Lihat wanita yang berjalan bersama mereka itu pakaian pramuniaga penjual smartphone Heracle Phone. Ucapan para agen tidak lagi berbisik, mereka berbicara biasa dan terdengar oleh para pengunjung yang lain. Para pengunjung ada yang tertawa dan tersenyum menghina. Aaron sudah malas berada di tempat ini tapi ia menguatkan dirinya. Ia berpikir kami akan membeli rumah sederhana di bawah 1 atau 2 miliar. Lalu sisa uang Arien akan dipakai sebagai biaya kehidupan Arien dan pernikahan dengan istrinya kelak. Aaron berpikir ia akan kembali menjadi kuli panggul di pasar dan berusaha mengembalikan uangnya kepada Arien. Itulah yang ada di pikiran Aaron. Sementara Arien memikirkan hal yang bertolak belakang. Sesuai instruksi sistem aku harus membuat taman bunga, kebun sayuran organik dan kebun herbal, jadi aku harus mencari properti dengan halaman yang luas. Pikir Arien. Hei, apakah ada pramuniaga yang akan melayani kami? Ucap Arien lantang. Namun, semua pramuniaga menjauhi dan berpura sibuk dengan pengunjung lain. Arien benar-benar kesal, tapi ia harus menahan emosinya. Ia ingat ia tidak boleh mencolok. Jika ia marah-marah di sini, tentu ia akan jadi pusat perhatian. Ketika mereka menyerah karena tidak ada seorang pun agen yang mau membantu mereka menjelaskan properti yang tersedia. Seorang gadis berusia 17 tahun yang telah selesai mengepel lantai menatap Arien dengan iba. Dia Alana Bright. Walaupun namanya Bright, tapi cahaya bersinar seakan tidak menerpa hidupnya. Ayah Alana yang kabur dan ibunya yang akhirnya juga pergi meninggalkan dirinya sendiri di sebuah kontrakan kecil. Beasiswa sekolah menengah atas yang dicabut. Sehingga ia harus putus sekolah.
Untungnya ia bertemu dengan Wanda Walton, manajer pemasaran kantor agen properti Mobius. Ia bertemu Wanda ketika ternyata rumah kontrakannya akan digusur dan akan dibangun properti perumahan Mobius. Wanda yang melihat keadaan Alana mengajak Alana bekerja sebagai cleaning service di kantor agen properti Mobius. Alana yang kebetulan sangat membutuhkan pekerjaan pun menerimanya. Beruntungnya, ia juga dapat tidur di mes yang disediakan untuk karyawan. Alana mendekati Arjen, Eren dan Lucia. Alana menemui mereka sambil membawa album foto dan dokumen yang berisi keterangan dan gambar yang biasa digunakan agen properti. Alana sudah sering melihat cara kerja para agen dalam menjelaskan properti. Ia juga hafal beberapa keterangan, bahkan sebenarnya Alana lebih hebat daripada agen di sana. Hal itu karena Alana memiliki otak yang cerdas. Sayang beasiswanya terputus dan ia menjadi seperti sekarang. Tuan, bolehkah saya membantu Anda? Saya akan memberikan informasi tentang properti yang kami jual. Ucap Alana. Tentu silahkan. Ucap Arjen. Para agen yang melihat Alana tidak bisa menahan tawanya. Memang cocok sih. Mereka itu lebih pantas Alana yang menjelaskan daripada kita. Hahaha. Iya, mereka sederajat. Pihak satu pura-pura kaya, pihak yang satu pura-pura jadi agen. Cocok deh. Ucapan para agen membuat suasana kantor Priperti dipenuhi tawa penghinaan. Bab ke-18. Alana menjelaskan satu persatu unit baik rumah ataupun villa. Baik dari yang murah sampai yang mahal. Namun, tidak ada satupun yang berkenan di hati Arjen. Tidak ada yang seperti diinginkan oleh sistem. Aku membutuhkan halaman yang luas untuk menjalankan misi dari sistem. Pikir Arjen. Arjen merenung. Jangka waktu penyelesaiannya hanya 30 hari. Jika tidak selesai aku harus menerima hukuman. Arjen ngeri membayangkan hukuman yang akan diterimanya jika dia gagal menjalankan misi, yaitu dia menjadi mandul dan gila. Arjen, ayo kita pilih sebuah unit rumah yang sederhana, lalu segera kita pergi dari sini. Ucap Eren. Tidak, ayah. Anggota keluarga kita semakin besar. Rumah yang sederhana tidak akan cukup bagi keluarga kita. Para agen yang mendengar perkataan Arjen tertawa terbahak-bahak. Arjen tidak peduli dengan mereka. Saat Alana akan melanjutkan terdengar bunyi suara perut Eren yang juga terdengar para agen di dekatnya. Hahaha, tuh perutnya bunyiakan aja susah sok-sok beli rumah. Itu namanya lupa daratan. Tidak tahu diri. WKWK para pengunjung pun ada yang ikut tertawa. Ayah, ayo kita makan, ucap Arjen. Lucia, Alana temani juga kami makan siang. Alana, nanti tolong kamu jelaskan lagi oke tentang properti yang dijual di sini. Oh ya Alana, di mana letak tempat makan terdekat? Tanya Arjen. Bagaimana kalau kita makan di kantin? Harga makanannya cukup murah. Ucap Alana. Arjen sebenarnya tidak setuju, ia ingin membawa ayahnya makan makanan terbaik jika perlu di restoran bintang 5 yang berstandar Michelin. Namun Eren lebih memilih makan di kantin. Mereka duduk lalu datang pelayan yang membawa menu makanan. Arjen melihat daftar makanan termahal yang ada di menu. Ada sirloin wagyu berharga 900.000 bit, tenderloin 600.000 bit. Ayahku harus makan makanan enak dan bergizi mulai sekarang. Aku akan memesan makanan yang paling mahal. Pikir Arjen. Ting. Host. Harap tidak melakukan itu karena akan membuat host menarik perhatian. Notifikasi sistem berbunyi dan ternyata mengingatkan Arjen. Ah benar, jika aku melakukan hal itu tentu akan menjadi pusat perhatian. Akhirnya Arjen memesan sepiring nasi dan 1 mangkuk sup buntut. Eren memesan sepiring nasi dan semangkuk soto ayam. Lucia memesan setengah piring nasi dan sayur bayam. Alana tidak memesan. Alana, kenapa kau tidak memesan? Tenang, aku yang traktir. Ucap Arjen. Lucia, kenapa makanmu sedikit? Aku sedang diet, Tuan Pine. Setelah didesak akhirnya Alana memesan sepiring nasi dan semangkuk sup iga. Mereka berempat makan dengan lahap. Arjen pun menjelaskan bahwa Lucia sekarang adalah asistennya. Eren tentu saja terkejut. Apakah Arjen benar-benar perlu seorang asisten? Dari mana ia akan menggajinya nanti? Pikir Eren. Perutnya yang lapar membuat Eren melanjutkan makannya. Sambil berbincang mereka makan. Selesai makan, Arjen memesan puding sebagai pencuci mulut. Mereka melanjutkan pembicaraan mengenai properti. Arjen menginginkan rumah yang besar dan halaman yang luas karena ia akan membuat taman bunga, kebun sayur organik dan herbal.
Alana berpikir adakah tempat seperti itu. Oh ya, bagaimana jika aku menanyakan langsung ke Wanda? Setelah perbincangan basa-basi di telepon, Wanda berkata sepertinya tidak ada. Hampir seluruh wilayah strategis di kota Riversun tidak memiliki tempat seperti itu. Harga tanah di pusat kota Riversun saja mencapai 20 juta bit per meter persegi. Di pinggiran kota harganya mencapai 3 juta bit per meter persegi. Alana menjelaskan semua percakapannya dengan Wanda kepada Aryan. Aryan bertanya kepada sistem. Sistem, sepertinya aku akan gagal. Aku tidak menemukan tanah yang kucari. Sistem tidak menjawab perkataan Aryan. Tidak lama kemudian smartphone Aryan berbunyi. Tuan Pain, Anda ada di mana? Saya ada di kantin. Nian dan Moena segera menuju kantin. Setelah melihat Aryan, Nian pikir dia akan melihat seseorang yang spesial. Namun, wajah Aryan benar-benar biasa selain usianya yang baru berusia 20 tahun. Serah terima kartu hitam pun terjadi di kantin. Untungnya saat itu kantin sepi, sehingga mereka tidak terlalu menjadi perhatian publik. Di mobilnya Nian terlihat kecewa. Moena memperhatikan kekecewaan di wajah Nian. Namun, ia tidak berani menanyakan hal itu. Nian sangat tegas apalagi jika sedang bad mood seperti sekarang. Nian benar-benar sulit untuk ditebak. Sementara perasaan kagum mulai tumbuh di hati Alana dan perasaan yang sama pun mulai berkembang di hati Lucia. Aryan, Lucia dan Aaron pulang ke motel. Mereka gagal di hari itu. Sebenarnya banyak pilihan rumah murah. Namun, Aryan menolak dengan tegas. Aaron sekarang semakin bingung kepada putranya. Apalagi ketika datang pihak Band Prime yang mengantarkan kartu hitam kepada Aryan. Pukul 8 malam. Aryan keluar motel setelah Alana menghubunginya. Mereka melakukan janji temu di sebuah street food di daerah distrik kedua kota Riversun. Suasana malam itu cukup dingin. Alana datang dengan menggunakan mantel. Ia ditemani seorang pria parubaya. Alana pun mengenalkan pria itu kepada Aryan. Halo, aku Aryan Pine. Halo Tuan Pine, aku Bert Benson. Bert telah tinggal di Riversun selama bertahun-tahun dan sangat mengenal daerah tersebut. Alana mendengar dari Wanda bahwa Bert, seorang lelaki tua, ingin menjual tanahnya di Bukit Riversun. Ketika Alana mendengar hal ini, dia tahu dia harus memperkenalkannya kepada Aryan. Seorang calon pembeli yang baru saja menyatakan minatnya untuk membeli tanah di daerah Riversun. Alana mengatur pertemuan antara Aryan dan Bert. Saat mereka bertemu, Bert menjelaskan bahwa dia telah memiliki tanah tersebut selama bertahun-tahun dan sekarang ingin menjualnya. Aryan tertarik dengan tanah itu dan mengajukan banyak pertanyaan kepada Bert tentangnya. Setelah berdiskusi cukup lama, Aryan setuju untuk membeli tanah dari Bert. Alana senang dia bisa membantu Aryan menemukan sebidang tanah yang sempurna. Dia juga senang bisa membantu Bert menemukan pembeli untuk tanahnya. Baik Aryan maupun Bert berterima kasih atas bantuan Alana dan berterima kasih padanya. Karena Alana telah memperkenalkan mereka. Alana senang dia bisa mempertemukan mereka dan membantu mereka berdua. Aryan meminta bantuan Alana untuk mengurus surat dan sebagainya. Alana pun menghubungi Wanda. Wanda setuju untuk membantu asalkan diberi komisi. Bert setuju, karena secara tidak langsung Wanda dan Alana lah yang menjadi perantara dirinya bertemu dengan Aryan. Malam itu semuanya selesai. Akhirnya, rencana Aryam hampir berhasil. Dia hanya tinggal melakukan tugas dari sistem yaitu membuat taman bunga, kebun sayur organik dan kebun tanaman herbal. Bert izin pulang lebih dulu karena akan memberi kabar gembira kepada keluarganya bahwa tanah mereka telah terjual. Alana pun pamit. Sebelum pamit Aryan meminta rekening Alana. Nanti ia akan mentransfer komisi untuk Alana. Alana pun memberikannya. Mereka pun kembali ke kediaman masing-masing. Saat Alana akan tidur, ia melihat ada notifikasi berbunyi di smartphone-nya. Akun Band Prime Anda baru saja mendapat kiriman dana sebesar 25 juta bit. Alana terkejut. Bab ke-19.